Kita selalu didoktrin bahwa demokrasi yang berasal dari Yunani dengan segala macam bentuknya adalah sistem pemerintahan terbaik saat ini. Menariknya, tradisi filsafat yang lahir dari rahim yang sama sangatlah pesimis dengan yang namanya demokrasi. Bapak pendiri filsafat Yunani, Socrates, digambarkan oleh Plato sebagai orang yang menentang demokrasi sebab ia bisa saja menjelma menjadi sistem terburuk. Dalam buku Republik, Plato menceritakan Socrates terlibat dalam percakapan dengan seorang tokoh bernama Adeimantus dan mencoba membuatnya melihat kelemahan dari demokrasi. Ia mengibaratkan masyarakat dengan sebuah kapal. Jika Anda melakukan perjalanan laut, tanya Socrates, siapa yang idealnya untuk memutuskan siapa yang akan memimpin kapal? Orang awam atau orang yang terdidik dan berpengetahuan tentang ilmu pelayaran? Yang kedua tentu saja, kata Adeimantus. Jadi mengapa, jawab Socrates, kita terus berpikir bahwa setiap orang berhak untuk bersuara terkait siapa yang seharusnya menjadi penguasa suatu negara? Maksud Socrates bahwa memberikan suara dalam pemilihan umum adalah sebuah keterampilan, bukan intuisi acak. Dan seperti keterampilan lainnya, keterampilan untuk memberikan suara perlu diajarkan secara sistematis kepada masyarakat. Membiarkan masyarakat tanpa pendidikan untuk memilih sama tidak bertanggung jawabnya dengan menugaskan mereka untuk memimpin kapal yang berlayar di tengah badai. Hal yang Socrates khawatirkan pada akhirnya terjadi. Bahkan pada waktu itu ia sendiri yang menjadi korban dari kebodohan para pemberi suara. Pada tahun 399 sebelum Masehi, filsuf tersebut diadili atas tuduhan merusak pemikiran kaum muda Athena. Ketika itu, 500 warga Athena diundang untuk mengadili kasus tersebut dan pada akhirnya dengan selisih suara yang tipis, pengadilan memutuskan bahwa Socrates bersalah. Ia dihukum mati dengan racun hemlock dalam sebuah proses yang sama tragisnya dengan apa yang Yesus alami dalam tradisi Kristiani. Hal yang perlu diketahui bahwa Socrates tidak ingin hanya segelintir orang saja yang boleh memilih. Meskipun demikian, ia bersikeras bahwa hanya mereka yang telah memikirkan isu-isu secara rasional dan mendalam yang boleh ikut memberikan suara. Kita telah melupakan perbedaan antara demokrasi intelektual dan demokrasi berdasarkan hak kelahiran. Kita telah memberikan hak pilih kepada semua orang tanpa pengecualian dan pertimbangan mereka bijaksana atau tidak, terdidik atau tidak, dan berpengetahuan atau tidak. Dan Socrates tahu persis bahwa hal itu akan mengarah pada sistem yang mengerikan, yaitu demagogi. Ia tahu betapa mudahnya orang yang ingin mendapatkan suara untuk mewujudkan keinginannya dengan mengeksploitasi kebodohan dan hawa nafsu masyarakat. Ia meminta kita untuk membayangkan kampanye pemilihan antara dua kandidat, yang satu seperti dokter dan yang lainnya seperti pemilik toko permen. Pemilik toko permen akan berkata tentang saingannya, lihatlah, orang ini telah melakukan banyak kejahatan padamu. Ia menyakitimu, memberimu ramuan pahit dan menyuruhmu untuk tidak makan dan minum apa yang kau suka. Ia tidak akan pernah menyajikanmu pesta dengan beragam hal yang menyenangkan seperti yang akan aku lakukan. Seandainya orang-orang ketika itu tidak memiliki keilmuan untuk memahami apa yang sang dokter sampaikan, pemilik toko permen akan dengan mudah mendapatkan suara. Saat ini kita telah melupakan semua peringatan penting Socrates terhadap demokrasi. Kita menganggap demokrasi sebagai kebaikan tanpa ambiguitas daripada sebagai sesuatu yang hanya akan efektif jika didukung oleh sistem pendidikan yang baik di sekitarnya. Akibatnya kita telah memilih banyak pemilik toko permen dan sangat sedikit dokter.